Baik, saudara-saudara, yuk kita berdoa untuk memulai sharing firman kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa beribadah kembali bersama-sama kepadamu Tuhan sebagai satu tubuh. Kami percaya Tuhan ada banyak hal yang Engkau sedang kerjakan di dalam hidup kami dan khususnya secara korporat dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bergerak Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau sedang mencurahkan kebangunan rohani-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu orang pun yang akan lalu daripada lawatan Tuhan di tempat ini. Kami percaya semua jemaat Tuhan akan mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami kebangunan rohani di dalam diri mereka sendiri Tuhan. Sehingga mereka terus mengasihi Allah dengan kasih yang mula-mula. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, dalam sharing firman ini, dari awal hingga akhirnya, biar nama Tuhan sendiri yang akan dibesarkan dan dipermuliakan di dalam sharing firman ini Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi hanya Engkau saja yang akan dimuliakannya Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai satu tubuh untuk bergerak bersama, untuk membangun jemaat pada hari ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami, biar kekayaan Kristus akan dinyatakan di tengah-tengah kami dan kami menikmatinya. Terima kasih Bapa dalam surga, curahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu, terangi mata hati kami, sehingga mata hati kami bisa melihat kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, hari ini saya mau sharing firman tentang orang Kristen pemenang dan kasih mula-mula. Kita masih ada di dalam seri firman Tuhan tentang orang Kristen pemenang. Ya, saya harap semua bisa mengikutinya dengan sangat baik dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Baik, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang orang Kristen pemenang dan perkara mendengar. Ya, karena kita sedang membahas 7 surat yang dikirim kepada 7 jemaat. Surat dari Tuhan, dari Kristus yang dikirim kepada 7 jemaat di Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga, saudara-saudara. Nah, surat yang dikirim kepada 7 jemaat ini harus kita perhatikan ketujuh-tujuhnya, bukan hanya salah satu jemaat, tapi ketujuh-tujuh jemaatnya. Mengapa? Karena ini menggambarkan sejarah gereja, atau ini memang semua yang terjadi pada waktu gereja itu, pada zaman itu, tetapi karena Wahyu adalah kitab nubuatan, maka ini juga menggambarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja sampai saat ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bukan hanya kepada satu jemaat, tapi ketujuh-tujuhnya kita harus perhatikan suara Roh terhadap 7 jemaat itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas bahwa di dalam ketujuh surat kepada ketujuh jemaat itu, saudara, maka setiap kali surat itu selalu diakhiri dengan perkataan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. 7-7-nya diakhiri dengan kalimat yang sama, barang siapa menang. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa frase barang siapa menang selalu didahului atau diakhiri dengan frase yang lain, yaitu barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, gitu ya, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi ada hubungan antara orang Kristen pemenang dengan mendengar, dan kita sudah membahasnya pada minggu lalu tentang mendengar, ya saudara. Dan hari ini kita akan membahas tentang orang Kristen pemenang dan kasih mula-mula. Saya sudah berkata pada minggu yang lalu, dari ketujuh jemaat yang dikirimin surat ini, saudara-saudara, maka perkataan barang siapa menang itu menunjukkan artinya adalah kita harus menanggulangi setiap koreksian yang diberikan oleh Tuhan pada setiap jemaat. Misalnya dalam surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Efesus, barang siapa menang, di situ berarti dia bisa menanggulangi
permasalahan di jemaat itu, yaitu kehilangan kasih mula-mula. Ini yang harus kita bahas pada hari ini. Jadi ada hubungan antara kita bisa mempertahankan kasih mula-mula dengan kita menjadi orang Kristen pemenang, saudara-saudara. Dengan kata lain, saya mau mengatakan, orang Kristen pemenang adalah orang yang bisa mempertahankan kasih mula-mulanya terhadap Tuhan. Itulah orang Kristen pemenang. Nah, secara khusus kita akan menyoroti tentang kasih mula-mula pada hari ini. Yuk kita baca dulu ayat-ayatnya dari Wahyu pasal kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Saudara bisa lihat Alkitab saudara sendiri, atau mau lihat yang di share screen juga boleh. Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini rasul palsu. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini masalahnya. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, itu sampai ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang di sini menunjukkan bahwa orang yang menang untuk menanggulangi masalah kehilangan kasih mula-mula. Nah, hari ini kita akan membahas dua bagian besar. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang masalah kehilangan kasih mula-mula. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang langkah untuk menanggulanginya. Menanggulangi masalah kehilangan kasih mula-mula. Dan saudara-saudara, maafkan kalau saya harus berkata terus terang, ada terlalu banyak orang Kristen yang tidak hidup di dalam kasih mula-mula. Dan itu sebabnya itu menunjukkan bahwa hanya sedikit orang Kristen pemenang yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Kita mendapati ada banyak orang Kristen, tetapi yang namanya orang Kristen pemenang itu sangat sedikit, saudara. Bahkan di antara orang-orang yang bergairah dalam kekristenan, yang menganggap mereka ada di dalam kasih mula-mula, mereka menganggap mereka mengasihi Tuhan, tapi ternyata tanpa sadar mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Dan Alkitab berkata, kalau kita kehilangan kasih mula-mula, kalau kita tidak bisa mempertahankan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, maka kita bukanlah orang Kristen yang menang. Karena barang siapa menang, dia bisa mempertahankan kasih mula-mulanya kepada Tuhan.
Jadi orang Kristen pemenang adalah orang Kristen yang bisa terus hidup di dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, itu. Nah, kita akan membahas yang pertama sekarang mengenai masalah meninggalkan kasih yang semula. Ini untuk menjadi orang Kristen pemenang, kita harus dapat menanggulangi kemerosotan gereja. Dan kemerosotan yang pertama yang harus ditanggulangi adalah kehilangan kasih yang semula atau kasih mula-mula. Jadi surat kepada 7 jemaat tujuannya adalah menanggulangi kemerosotan gereja, saudara. Dan kemerosotan gereja yang pertama-tama disoroti oleh Tuhan adalah mengenai kehilangan kasih mula-mula. Itu sebabnya yang pertama ditujukan kepada Efesus. Ini surat yang pertama yang kita perlu perhatikan. Ya, masalah di Efesus adalah kehilangan kasih mula-mula. Jadi di gereja Efesus ini ada satu masalah besar yang mendasar. Kehilangan kasih yang mula-mula itu bukan perkara kecil, itu perkara yang besar dan mendasar yang tidak disadari oleh mereka. Jadi sayangnya ketika kita kehilangan kasih mula-mula, kita tidak menyadarinya. Seringkali kita tidak menyadarinya. Kalau kita tidak hidup secara waspada di dalam roh, kita akan kehilangan kasih mula-mula tanpa kita menyadarinya, saudara-saudara. Jadi gereja telah meninggalkan kasihnya yang semula terhadap Tuhan tanpa mereka sadari. Tolong garis bawahi kata tanpa mereka sadari. Lalu Alkitab juga menjelaskan bahwa meninggalkan kasih yang semula adalah sumber segala kemerosotan gereja dalam tahap-tahap selanjutnya. Jadi mengapa ini ditaruh di dalam surat yang pertama, saudara-saudara? Karena meninggalkan kasih yang semula ini adalah sumber dari segala kemerosotan gereja di dalam tahap-tahap selanjutnya. Dalam surat yang kedua, surat yang ketiga, surat yang keempat, semua masalah kemerosotan gereja itu berawal dari sini, yaitu kehilangan kasih mula-mula. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan orang Kristen, saudara-saudara. Yang saya harap tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Seringkali tanpa sadar kita telah kehilangan kasih mula-mula, dan tanpa sadar kita mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, maka semua kemerosotan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari. Mengapa? Karena kita masih aktif ke gereja, kita masih aktif berdoa, dan kita pikir semua oke-oke saja. Padahal di mata Tuhan bukan oke atau tidak oke, saudara. Lanjut, gereja di Efesus adalah gereja yang baik, saudara, dalam pandangan manusia. Tuhan sendiri mengakui bahwa mereka itu melakukan segala pekerjaan yang baik. Mereka berjerih lelah untuk Tuhan. Mereka bertekun dan sabar dalam penderitaan. Nah, ini gereja yang punya kualitas luar biasa, saudara-saudara. Jarang ada gereja yang bisa tekun dan sabar dalam penderitaan. Jarang ada orang Kristen yang bisa tekun dan sabar dalam penderitaan, saudara-saudara. Semua orang Kristen bisa tekun dan sabar dalam berkat. Tetapi ketika disuruh tekun dan sabar dalam penderitaan, mereka teriak-teriak dan menyalahkan Tuhan dan mencurigai Tuhan dan memaki-maki Tuhan seringkali, saudara-saudara. Dan gereja di Efesus juga filternya tuh luar biasa. Karena setiap orang, setiap hamba Tuhan yang datang ke gereja itu, yang menyebut dirinya rasul, itu nggak sembarangan diterima, saudara. Diuji dulu, mereka benar-benar rasul atau bukan. Dan mereka mendapati di antara orang-orang hamba Tuhan itu yang mengaku dirinya rasul, ternyata banyak yang palsu. Setelah melewati proses pengujian di Efesus. Nah, ini juga gereja yang luar biasa, punya kualitas yang luar biasa, saudara. Jarang ada gereja yang punya kualitas seperti gereja di Efesus. Ya, jarang ada gereja yang punya proses pengujian terhadap hamba-hamba Tuhan yang masuk ke dalamnya, saudara-saudara. Rata-rata gereja menerima semua hamba Tuhan, pokoknya hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat, pokoknya hamba Tuhan yang bisa bernubuat, semua diterima masuk, saudara-saudara, ya. Pokoknya semua hamba Tuhan yang punya kesaksian hidup spektakuler, semua diizinkan masuk. Bahkan di dalam gereja Efesus, saudara, yang menyebut diri rasul. Saudara harus paham, kalau orang sudah menyebut dirinya rasul, berarti dia punya sesuatu.
berarti dia orang yang diurapi, berarti dia orang yang bisa berkhotbah dengan baik, saudara-saudara, berarti dia punya kesaksian hidup luar biasa. Tetapi setelah diproses, diuji, ternyata banyak di antaranya adalah pendusta, saudara-saudara. Ya. Lalu mereka juga membenci apa yang Tuhan benci, yaitu perbuatan pengikut Nikolaus. Tuhan membenci perbuatan pengikut Nikolaus, dan gereja di Efesus juga membencinya. Jadi mereka membenci apa yang Tuhan benci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dilihat secara kelihatan, ini gereja yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, saudara-saudara. Mereka melakukan segala pekerjaan yang baik, mereka berjerih lelah untuk Tuhan, mereka bekerja keras untuk pelayanan, saudara-saudara. Mereka tekun dan sabar dalam penderitaan, menguji semua orang yang menyebut dirinya rasul, membenci apa yang Tuhan benci. Ya, kita kalau Tuhan tidak mengoreksi mereka dan tidak mengatakan kepada mereka, kamu telah merosot jauh, kamu telah kehilangan kasih mula-mula, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan bahwa ini adalah gereja yang merosot. Bahwa ini adalah orang Kristen yang sedang mengalami kemerosotan. Rasanya enggak ada orang yang ngomong seperti itu, saudara. Tapi Tuhan, sudut pandangnya berbeda dari manusia. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Karena jangan-jangan kita telah kehilangan kasih yang semula ini, saudara-saudara. Jadi seringkali kita bertanya-tanya seperti ini, saudara. Bisakah gereja sebaik ini meninggalkan kasih yang semula? Dari Alkitab kita melihat, jawabannya adalah bisa. Bahkan mereka meninggalkan kasih yang semula tanpa mereka sadari. Dan ternyata rata-rata orang Kristen telah meninggalkan kasih yang semula tanpa mereka sadari, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus waspada dan kita harus menelaah, mengevaluasi, meminta supaya Tuhan menerangi. Kita mengevaluasi diri kita dengan membawa hidup kita ke hadapan terang Tuhan pada hari ini. Apakah kita sedang ada di dalam kemerosotan gereja, yaitu kehilangan kasih mula-mula, atau kita sedang fresh mengasihi Tuhan. Hari ini semuanya akan terjawab saudara, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Ya, saya harap saudara memasang antena roh saudara dengan baik-baik dan menangkap apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, sehingga kita semua terhindar dari masalah kehilangan kasih mula-mula. Kalau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, hari ini adalah waktu yang baik untuk kita bangkit dan kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang segar. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang 4 langkah penanggulangan, saudara-saudara. Ya, 4 langkah bagaimana kita menanggulangi kehilangan kasih mula-mula. Saya akan memberikan 4 langkah ini, dan ketika saudara memperhatikan baik-baik dan menangkap di dalam roh saudara, maka saya yakin hari ini akan ada banyak orang yang dipulihkan dari kasih mula-mula, dari kehilangan kasih mula-mula, dan saya berdoa, saya berharap semua kita akan kembali mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Nah, sebelum kita membahas langkah-langkah penanggulangannya, kita perlu memperhatikan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa organ untuk mengasihi adalah hati. Jadi, organ untuk mengasihi adalah hati, bukan roh. Organ untuk mengasihi adalah hati. Organ untuk menyentuh Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, itu roh. Tapi organ untuk mengasihi adalah hati. Makanya semua masalah suka, tidak suka, cinta, tidak cinta, ini masalah hati, saudara-saudara. Itu sebabnya karena organ untuk mengasihi adalah hati, jadi masalah kehilangan kasih sebetulnya adalah masalah hati, bukan masalah yang lainnya. Jadi tolong dipahami, masalah kehilangan kasih mula-mula adalah masalah hati, karena organ untuk mengasihi adalah hati. Ini bukan masalah emosi, saudara-saudara. Ini bukan masalah yang lainnya, tapi ini masalah hati. Ini juga bukan masalah saudara berdoa atau tidak berdoa,
tapi masalah hatimu. Ini bukan masalah saudara masih beribadah atau tidak beribadah. Ini masalah hati saudara-saudara. Gimana maksudnya? Ayo kita masuk di dalam langkah yang pertama saudara-saudara. Ketika kita membahas langkah demi langkah, saudara akan lebih memahami yang saya maksud dengan istilah masalah hati. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau mempertahankan kasih mula-mula atau dipulihkan dari kehilangan kasih mula-mula adalah kita harus selalu memalingkan hati kita kepada Tuhan. Jadi catat ini, yang pertama adalah kita harus selalu memalingkan hati kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, ini ayat yang beberapa kali kita sudah pakai belakangan ini, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi kalau hati kita berbalik atau berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tidak ada lagi yang menyelubungi, tidak ada lagi selubung yang menjadi gap antara kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, maka tidak ada gap antara kita dengan Tuhan. Tidak ada selubung yang menghalangi antara kita dengan Tuhan, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, ini namanya kita bertobat. Ingat, pada waktu pertama kali kita bertobat, itu adalah peristiwa perpalingan hati kepada Tuhan yang pertama, saudara-saudara. Jadi waktu itu kita berpaling kepada Tuhan. Nah, ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, tadinya berpaling dari Tuhan, tadinya membelakangi Tuhan, tapi hati kita berpaling kepada Tuhan. Ini namanya bertobat, saudara-saudara. Tapi peristiwa berpalingnya hati kepada Tuhan tidak terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Tapi setiap kali kita harus memalingkan hati kita kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu setiap hari juga harus dilakukan, saudara. Nah, ketika hati kita berpaling dari Tuhan, jadi ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, menghadap Tuhan, itu namanya kita bertobat. Tapi ketika hati kita berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, namanya kita jatuh. Makanya dalam Wahyu pasal 2 tadi, untuk gereja di Efesus, Tuhan berkata, sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena mereka telah berpaling dari Tuhan cukup jauh, saudara-saudara. Jadi kejatuhan mereka sudah cukup dalam menurut Tuhan. Berpaling kepada Tuhan artinya hati kita tertuju kepada Tuhan. Oke, untuk lebih jelasnya saya menekankan, berpaling kepada Tuhan artinya hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya tambahkan kata hanya di situ. Ketika hati kita berpaling kepada yang lain, bukan kepada Tuhan, artinya kita berpaling dari Tuhan kan? Jadi kita berpaling kepada yang lain, kita membelakangi Tuhan dan menghadap kepada yang lain. Itu artinya kita meninggalkan kasih yang semula terhadap Tuhan. Jadi peristiwa meninggalkan kasih mula-mula adalah peristiwa di mana hati saudara sedang berpaling dari Tuhan kepada yang lain. Itu adalah meninggalkan kasih mula-mula. Karena ketika orang dikuasai oleh kasih mula-mula, dipenuhi oleh kasih mula-mula, hatinya tertuju ke situ tuh. Hatinya hanya tertuju kepada dia saja. Masih ingatkah saudara waktu saudara jatuh cinta mula-mula kepada si dia itu, saudara? Ya. Oh, hati saudara penuh dengan dia. Pikiran saudara penuh dengan dia. Oh ya, saya harus memberitahu saudara juga bahwa hati itu komposisinya terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, semua bagian dari jiwa, ditambah satu bagian inti dari roh kita, yaitu hati nurani. Jadi, hati itu bukan jiwa, hati itu bukan roh. Tapi hati itu seperti di tengah-tengah antara roh dan jiwa, ini perpaduan antara jiwa dan roh, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya terkadang kita merasa kok hati sepertinya roh, kok hatinya sepertinya jiwa, karena memang komposisi hati adalah hati nurani, yaitu bagian dari roh, dan seluruh bagian jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, atau tekad,
itu adalah bagian dari hati. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa hati itu juga emosi, bukan. Emosi bukan hati, walaupun emosi adalah bagian dari hati. Ya, kan tangan saya ini bagian dari tubuh saya. Tapi kan kita nggak bisa bilang tangan saya ini adalah tubuh saya. Nggak bisa gitu, saudara. Ya, kita perlu mengetahui, memahami bahwa komposisi hati adalah pikiran, emosi, kehendak atau tekad, dan hati nurani. Hati nurani adalah bagian paling inti di dalam roh kita, karena persekutuan dan intuisi tergantung pada pekerjaan hati nurani. Lanjut. Hal berpalingnya hati kepada Tuhan tidak terjadi sekali untuk selamanya. Setiap saat hati kita harus dipalingkan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ada banyak hal yang bisa melekat dalam hati kita yang membuat hati kita berpaling kepada yang lain. Hati kita tertuju kepada yang lain. Saudara-saudara, hati kita itu punya daya lekat yang cukup kuat. Seperti kertas lalat. Pada zaman dahulu, untuk menangkap lalat, orang punya kertas lalat. Kalau sekarang untuk menangkap tikus, kita punya lem tikus. Nah, ini kertas lalat seperti lem tikus, cuma untuk lalat. Jadi kertas lalat itu sangat lengket, saudara-saudara. Kalau ditaruh di atas meja, misalnya, lalat terbang, lalu lalat lewat sedikit kepada kertas lalat, maka dia akan nempel di atas kertas lalat. Apalagi kalau dia mencrok cukup lama, dia nggak bisa terbang lagi karena nempel di situ. Begitulah cara orang menangkap lalat dengan kertas lalat. Nah, hati kita itu seperti kertas lalat, saudara. Apa saja kalau mencrok di hati kita, lewat di hati kita, nempel. Mudah sekali sesuatu untuk nempel di hati kita. Dan kalau sudah nempel, artinya hati kita berpaling kepada dia. Hati kita tertuju kepada dia. Contoh, kalau kita lihat tetangga beli rumah baru, saudara-saudara, langsung nempel di hati kita, dan hati kita kepengen punya rumah baru juga. Kita jadi pengen beli rumah baru juga. Kita punya keinginan untuk beli rumah baru juga. Dan kalau sudah begitu, hati kita ke sana terus tuh. Oh, beli rumah baru. Kalau kita adalah seorang istri, kita akan ributin suami kita. Itu tetangga beli rumah baru, mereka bisa beli apartemen, mereka bisa beli rumah baru. Mereka beli rumah baru, kapan kita beli rumah baru? Kapan gaji kamu naik? Kapan kita bisa beli rumah baru? Ya udah kita cil-cil aja, udah kita paksa-paksain beli rumah baru. Pokoknya semua hati kita penuh dengan rumah baru, karena nempel rumah baru di hati kita. Kalau kita melihat tetangga beli mobil baru atau teman kita beli mobil baru dan kebetulan mobil itu mobil yang kita sukai juga, wah, langsung nempel di hati kita, saudara-saudara. Langsung hati kita tertuju kepada mobil baru itu dan kita ingat terus mobil baru itu, lalu punya kerinduan besar untuk memiliki mobil baru itu, lalu kita berusaha untuk memiliki mobil baru itu menunjukkan hati kita tertuju ke sana. Hati kita berpaling kepada di sana. Nah, di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa nempel di hati kita dan membuat hati kita tidak hanya tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada yang lain. Membuat hati kita tidak hanya menginginkan Tuhan, tapi menginginkan yang lainnya juga. Membuat hati kita tidak hanya punya satu tujuan, yaitu Tuhan, tapi kita punya banyak tujuan yang lainnya. Ini disebut dengan hati yang tidak murni, saudara. Karena hati yang murni adalah hati yang hanya punya satu keinginan, hati yang punya satu sasaran, yaitu Tuhan. Itulah hati yang murni. Dan Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang murni hatinya, orang yang hanya punya satu keinginan, yaitu Tuhan. Tidak menginginkan yang lainnya lagi. Orang yang hanya punya satu sasaran dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Satu tujuan dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Ini orang yang hatinya murni dan mereka akan melihat Allah, saudara-saudara. Tidak ada lagi gap antara mereka dengan Allah. Tidak ada lagi tembok yang menghalangi mereka melihat Allah. Tidak ada lagi selubung yang menghalangi mereka dengan Allah, yang menghalangi mereka untuk melihat Allah.
ketika mereka hatinya berpaling kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Mereka cuma menginginkan Tuhan. Mereka cuma punya satu sasaran, yaitu Tuhan saja. Mereka tidak punya keinginan yang lain. Mereka tidak punya tujuan yang lain. Maka mereka akan melihat Allah. Selubung itu diangkat dari hidup mereka. Semua tembok yang menjadi gap antara kita dengan Allah diruntuhkan sehingga kita dengan jelas bisa melihat Allah. Karena hati kita murni, saudara-saudara. Ya, jadi pastikan hati kita murni, saudara-saudara. Bila hati kita berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu akan lenyap. Kita akan bisa melihat Tuhan dan mengerti kehendaknya dengan jelas. Kalau hati kita, saudara-saudara, tidak murni, atau kita masih punya keinginan yang lain selain Tuhan, kita masih punya sasaran yang lain selain Tuhan, itu ibaratnya kita melihat dua benda sekaligus, saudara. Mata kita memang ada dua, tapi tidak bisa melihat dua benda dalam satu waktu. Kita hanya bisa melihat satu benda. Misalnya, ada satu botol di hadapan saya. Saya melihat botol, satu botol, itu jelas, saudara-saudara. Tapi kalau ada dua botol di hadapan saya, kebetulan ada dua botol di sini, kalau ada dua botol di hadapan saya dan saya berusaha di dalam satu waktu berusaha melihat kedua-duanya, apalagi kalau jaraknya jauh, saya berusaha melihat dua-duanya dalam satu waktu, maka pasti penglihatan saya akan kabur dibandingkan kalau saya melihat hanya satu botol ini, saudara. Jadi mata kita tidak bisa melihat dua benda sekaligus dalam satu waktu. Demikian juga hati kita, saudara-saudara, kita tidak boleh menginginkan dua hal sekaligus atau punya dua sasaran sekaligus. Tuhan mau supaya kita hanya punya satu sasaran, hanya punya satu keinginan, yaitu Allah saja. Kalau kita menginginkan Allah, kita merindukan Allah. Oh Tuhan, aku rindu padamu. Oh Tuhan, aku menginginkan Engkau. Aku haus lapar akan Engkau. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau punya keinginan yang lain? Kalau engkau menginginkan Allah, tapi di sisi yang lain, engkau juga masih ingin yang lainnya. Tuhan, aku ingin Engkau, tapi aku juga ingin sukses. Engkau sedang melihat dua benda sekaligus. Makanya pandanganmu kabur, tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Tuhan, aku ingin Engkau, tapi juga ingin sukses. Tapi juga ingin kaya, Tuhan. Ada tiga benda sekaligus yang saudara sedang lihat. Pandangan saudara makin kabur. Tuhan, aku ingin Tuhan. Tapi aku juga ingin sukses. Tapi aku juga ingin kaya, Tuhan. Tapi aku juga ingin punya istri yang cantik, Tuhan. Ada 4 pandangan. Ada 4 yang harus saudara pandangin. Dan otomatis pandangan saudara semakin kabur. Semakin banyak keinginan yang saudara miliki, semakin pandangan saudara terhadap Tuhan menjadi kabur, saudara-saudara. Jangan kata banyak keinginan. Ada satu keinginan yang lain selain Tuhan, pandanganmu kabur terhadap Tuhan. Itulah yang menyebabkan mengapa orang Kristen hatinya tidak bisa hanya untuk Tuhan. Karena di dalam hati mereka ada banyak yang lainnya. Hati mereka tidak hanya tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada yang lainnya. Tuhan, aku ingin Tuhan, tapi juga aku mau sukses dalam pelayanan Tuhan. Aku ingin Tuhan, tapi juga aku mau jemaatku banyak dong Tuhan. Tuhan, aku ingin Tuhan, tapi juga aku juga mau terkenal dong Tuhan. Tuhan, aku ingin Tuhan, tapi aku juga mau diberkati Tuhan. Tuhan, aku ingin Tuhan, tapi aku juga mau gelar Tuhan, kehormatan Tuhan, dan sebagainya. Ada banyak keinginan di dalam hati kita. Dan Alkitab berkata, keinginan kita itulah yang seringkali menggiring kita untuk jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya, saudara-saudara, hati kita harus terus dipalingkan kepada Tuhan. Harus terus ditujukan kepada Tuhan. Setiap pagi saudara harus berdoa. Ketika bangun tidur saudara harus berdoa, Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu Tuhan. Dan hanya kepadamu saja. Kalau saudara merasa sulit untuk memalingkan hati kepada Tuhan saja, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong palingkan hatiku kepadamu Tuhan. Karena mungkin sudah terlalu banyak sasaran dalam hidup saudara, sudah terlalu banyak tujuan dalam hati saudara, sudah terlalu banyak keinginan dalam hati saudara, saudara sulit memalingkan hati kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan tolong palingkan hatiku kepada Tuhan.
arahkan hatiku hanya kepada Tuhan, sehingga hatiku hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ya saudara, nah ketika hati kita menginginkan yang lain selain Tuhan, tidak Tuhan saja yang kita inginkan. Hati kita berpaling kepada yang lain. Ada keinginan yang lain selain Tuhan. Ada keinginan yang lain selain Tuhan. Ada tambahan keinginan yang lain selain Tuhan. Ini adalah proses kehilangan kasih mula-mula saudara. Karena kita bisa dibilang penuh dengan kasih mula-mula kalau hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nih, saya tanya saudara. Saudara boleh jawab di kolom chat ya kalau mau jawab. Ketika saudara lahir baru, apakah saudara cinta Tuhan? Ya, pasti jawabannya. Nah, itu adalah cinta mula-mula. Yang disebut cinta mula-mula itu seperti itu. Nah, ketika saudara ada dalam cinta mula-mula, hati saudara benar-benar tertuju kepada Tuhan, dan yang lainnya itu saudara anggap sampah. Ya, seperti Rasul Paulus bilang, yang lain saudara anggap sampah. Ketika saudara benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan pertama kali, yang lain saudara anggap sampah tuh saudara. Ketika saya jatuh cinta kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang begitu saya sukai, saya tinggalkan karena buat saya itu jadi sampah. Bahkan demi Tuhan yang saya cintai, saya rela meninggalkan pekerjaan saya karena pekerjaan juga seperti sampah buat saya, karena hati saya mencintai Tuhan, tertuju kepada Tuhan, sehingga tidak tertuju kepada yang lainnya. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan saja, maka yang lain kita anggap sampah dalam hidup kita, saudara. Gelar kehormatan kita anggap sampah, kekayaan kita anggap sampah, kesuksesan kita anggap sampah. Apakah ada amin di sini? Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, itulah yang terjadi. Segala sesuatu yang dulu kita anggap keuntungan, sekarang kita anggap rugi. Segala sesuatu yang dulu berharga, kita anggap sampah, saudara-saudara. Di sisi yang lain, saudara harus memahami bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Terus terang, semakin ke sini, saya semakin menangkap pewahyuan tentang Allah yang cemburu. Saya tidak yakin ada banyak orang Kristen yang memahami tentang Allah yang cemburu. Mungkin saya harus tegaskan hari ini di depan saudara semua orang Kristen. Allah adalah Allah yang cemburu. Dan Allah adalah Allah yang benar-benar pencemburu. Dia adalah Allah yang cemburu. Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Jadi cemburunya ini digambarkan seperti api yang menghanguskan. Kalau saudara coba-coba beralih hatimu kepada yang lain, saudara bisa hangus oleh api cemburunya Allah. Ya, kalau saudara pernah berhadapan dengan orang yang cemburuan, saudara akan tahu rasanya. Lalu di dalam perjanjian baru, Yakobus 4 ayat 5, saya baca dari terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible. Bunyinya seperti ini. Apakah kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa tujuan mengatakan roh yang tinggal di dalam kita menginginkan kita dengan kecemburuan? Jadi saudara-saudara, Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah membuat Allah sangat menginginkan kita. Dan ketika Allah menginginkan kita, dia menginginkan kita dengan cemburuan. Karena cemburu adalah tanda cinta. Yang penting jangan cemburu buta, saudara. Jadi Tuhan sangat menginginkan kita secara utuh. Dia tidak menginginkan kita terpecah kepada yang lain. Dia menginginkan hati kita utuh kepadanya dan hanya untuk dia dan hanya kepada dia. Dan tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Jadi, Allah adalah Allah yang cemburu. Saya mau saudara paham akan hal ini. Kalau saudara punya keinginan yang lain selain Tuhan, apakah Allah cemburu? Iya. Apakah Allah marah? Iya. Mengapa?
Karena ketika saudara punya keinginan sukses yang besar, hati saudara akan tertuju ke sana. Yang saudara ingat adalah ke sana. Yang saudara usahakan adalah ke sana. Seluruh resources yang saudara punya, saudara arahkan ke sana. Saudara mau sukses. Saudara mau sukses. Apa yang harus aku lakukan untuk sukses? Aku harus begini, harus begitu. Aku harus ikut ini, harus ikut itu. Harus buka ini, harus buka itu. Harus jual ini, harus jual itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara mau sukses. Dengan demikian, hati saudara tidak hanya tertuju kepada Allah. Apakah Allah cemburu? Iya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 24 mulai ayat 22, Allah bicara tentang mamon. Tuhan Yesus bicara tentang mamon. Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mamon. Mengapa Tuhan Yesus berbicara secara tegas seperti itu? Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Engkau tidak bisa mencintai Tuhan, lalu di satu sisi yang lain engkau mencintai mamon. Engkau tidak bisa menginginkan Tuhan, lalu di lain sisi engkau menginginkan mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, lalu di lain sisi engkau mengabdi kepada mamon. Itu tidak boleh dan itu tidak bisa. Bagi Tuhan, itu adalah hati saudara tertuju kepada yang lain dan bukan hanya kepada Tuhan. Allah cemburu, saudara-saudara. Allah cemburu. Termasuk terhadap hobi saudara, Allah cemburu. Semua yang saudara sukai selain Allah, Allah cemburu, saudara-saudara. Nih, saya mau tanya kepada para suami nih yang ada di sini. Ada suami di sini kan? Kalau saudara tahu, istrimu punya hati sedang tertuju kepada yang lain. Apakah saudara marah? Hai para suami, apakah saudara marah kalau istrimu hatinya tertuju kepada yang lain? Iya. Ada yang jawab iya. Kalau saudara tahu, kalau saudara kalau istrimu lebih memuja orang lain daripada diri saudara, apakah saudara marah? Iya. Kalau istrimu lebih memperhatikan yang lain daripada saudara, apakah saudara marah? Iya dong, katanya saudara. Kenapa? Karena suamimu sedang mendeteksi hatimu sedang tertuju kepada yang lain. Hatimu sudah tidak tertuju, hatinya sudah tidak tertuju kepadamu. Dia sedang tertuju kepada yang lain. Makanya saudara marah. Nah, Allah lebih cemburu daripada saudara. Saudara mungkin cemburu. Allah lebih pencemburu daripada saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, seringkali ketika kita menyukai sesuatu, ya, kita suka apa misalnya? Suka apa? Nge-gym, ya, nge-gym. Kita suka nge-gym. Nah, nge-gym ini menghabiskan resources saudara, seluruh perhatian saudara ke sana, waktu saudara ke sana, tenaga saudara ke sana, dan sebagainya. Apakah Tuhan cemburu? Iya. Pak, jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain dong? Kalau boleh saya jawab, iya. Saya pernah melihat suami yang cemburuan, saudara. Istrinya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi overprotective gitu kira-kira. Nah, Tuhan sebetulnya nggak seperti itu sih. Cuma dalam skala tertentu, kalau saudara lebih ke sana daripada ke sini, itulah yang membuat Tuhan marah, itulah yang membuat Tuhan cemburu. Ya, saudara, dalam hidup saya, terkadang ada sesuatu yang misalnya sedang saya sukai, lalu saya menggumulinya di situ. Nah, saya merasa di dalam roh saya, di dalam batin saya, ada sesuatu yang melarang saya. Ada sesuatu yang bersuara, ini tidak benar. Ini tidak benar, karena waktumu habis ke sana, resourcesmu, tenagamu habis ke sana, perhatianmu habis ke sana, sehingga Allah dikesampingkan sepertinya gitu, saudara-saudara. Dari situ saya memahami, mengenali bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Bahkan terhadap semua yang kita sukai, dia adalah Allah yang cemburu. Makanya saudara-saudara, saudara mengerti dalam Kejadian pasal 22, Abraham kan sebelumnya dijanjikan untuk punya anak, ya. Dan dia
menunggu selama 25 tahun untuk punya anak. Dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya, Abraham diberikan anak namanya Ishak. Nah, setelah Ishak umur kira-kira 17-an tahun, tiba-tiba Allah meminta Ishak kepada Abraham. Ayo, persembahkan Ishak, anakmu yang satu-satunya itu, di atas Gunung Moria. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan harus menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak? Ya, untuk menguji. Iya, saya tahu untuk menguji. Apanya yang diuji? Hatinya. Apakah Abraham hatinya masih hanya tertuju kepada Tuhan atau sudah tertuju kepada anaknya? Karena seringkali anak ini adalah sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan. Bayangkan orang umur 100 tahun baru punya anak, betapa sayangnya dia kepada anaknya. Wah, semua resources-nya habis untuk anaknya, waktunya habis untuk anaknya. Ya, jam-jam doanya berganti. Ya, jadi dari waktu untuk Tuhan, sekarang waktunya habis untuk anaknya. Jam ibadahnya berganti kepada anaknya. Jam pelayanannya berganti kepada anaknya, saudara-saudara. Semua resources-nya habis untuk anaknya yang dikasihinya. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, pergi. Persembahkan anakmu di atas Gunung Moria. Dan Abraham membuktikan bahwa dia mencintai Tuhan lebih daripada anaknya ini. Dia persembahkan Ishak kepada Tuhan. Hampir saja dia sembelih Ishak secara sungguh-sungguh. Kalau malaikat tidak menahannya, dia sembelih Ishak dengan tangannya sendiri, saudara-saudara. Karena Tuhan mulai cemburu terhadap Ishak. Karena Abraham sudah mulai mendua hati antara Tuhan dengan Ishak, saudara-saudara. Makanya Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius dan kitab-kitab Injil yang lainnya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi orang tuamu, istrimu, suamimu, anakmu, sanak saudaramu, lebih daripada mengasihi aku, engkau tidak layak bagiku. Hei, ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Ini sesuatu yang serius. Ini sesuatu yang serius dikatakan oleh Tuhan. Kalau engkau mengasihi yang lain, lebih daripada mengasihi aku, engkau tidak layak bagiku. Artinya, kalau engkau mengasihi yang lain, lebih daripada mengasihi aku. Kalau hatimu tertuju kepada yang lain, lebih daripada tertuju kepadaku. Bahkan kalau sama saja, Tuhan nggak mau. Tuhan, aku membagi hatiku kepadamu dan kepada dia, 50-50 ya Tuhan. Nggak bisa, Tuhan nggak mau. Kalau engkau lebih mengasihi istrimu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Kalau engkau lebih mengasihi suamimu daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Kalau hatimu lebih tertuju kepada anakmu lebih daripada kepadaku, engkau tidak layak bagiku. Kalau hatimu tertuju kepada orang tuamu lebih daripada kepadaku, engkau tidak layak bagiku. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah menginginkan saudara secara utuh. Allah menginginkan hati kita secara utuh. Dan Allah tidak mau saudara berbagi dengan yang lainnya. Harap pahami bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau saudara hatinya terbagi kepada yang lainnya. Mungkin saudara masih mencintai Allah, tapi saudara juga mencintai yang lainnya. Allah tidak mau seperti itu. Allah mau engkau hanya mencintai Tuhan. Allah mau engkau hanya mengasihi dia. Hatimu hanya berpaling kepada dia. Hatimu hanya tertuju kepada dia. Jadi yang Allah mau adalah kita menghadap Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Seluruh perhatian kita tertuju kepada Tuhan. Seluruh hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan tidak kepada yang lain. Selama ini orang memahami tentang kasih mula-mula secara salah, saudara-saudara. Orang pikir yang penting dia mengasihi Tuhan dan dia bisa mengasihi yang lainnya di samping Tuhan, it's okay. No, it's not okay, saudara. Ini enggak oke, sama sekali enggak oke. Bagi Tuhan, engkau harus hanya tertuju kepada Tuhan. Allah menaruh rohnya tinggal di dalam kita. Allah menginginkan kita dengan kecemburuan. Saudara tahu, Roh Kudus ditempatkan di dalam kita. Mengapa? Untuk menyegel kita.
untuk memeteraikan kita menjadi miliknya sendiri, saudara-saudara. Allah menunjukkan kepada dunia, ini milikku, nggak boleh diganggu. Ini milikku, nggak boleh disentuh. Dan kalau saudara sadar, Allah memiliki saudara. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam rohmu itu, saudara-saudara. Roh yang ditempatkan di dalam rohmu. Diinginin Tuhan, diinginkan. Allah menginginkan kita dengan kecemburuan, dan itu sebabnya dia taruh rohnya tinggal di dalam kita, supaya tidak ada lagi yang bisa memiliki kita selain Tuhan saja. Saya berdoa supaya semua saudara menerima pewahyuan ini dengan setuntas-tuntasnya. Hati kita harus murni. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya kalau tidak murni, tidak bisa melihat Allah. Kalau engkau menginginkan Tuhan, tetapi juga menginginkan yang lainnya. Kalau engkau sasarannya Tuhan, tapi juga punya sasaran yang lainnya, hatimu tidak murni. Hati yang murni adalah hati yang hanya punya satu sasaran, hanya punya satu keinginan, yaitu Tuhan. Itulah hati yang murni. Dengan demikian, hatimu tidak ada selubung untuk melihat Tuhan. Tapi ketika engkau melihat Tuhan, tapi juga melihat yang lainnya, engkau menginginkan Tuhan, tapi juga menginginkan yang lainnya, engkau sedang memiliki hati yang tidak murni, dan hatimu tidak berpaling kepada Tuhan. Engkau berpaling kepada banyak hal, dan hatimu tidak tertuju hanya kepada Tuhan. Dan engkau sedang tidak ada di dalam kasih yang mula-mula, karena hatimu tertuju kepada yang lainnya. Apa sih cirinya? Kalau orang itu hatinya tertuju ke situ, apa cirinya, saudara? Ingatannya penuh dengan dia. Ingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta dengan pasangan saudara? Ya. Selalu ingatnya dia. Makanya ada lagunya kan? Waktu mau makan, ingat kamu. Waktu mau mandi, ingat kamu. Waktu enggak mandi pun ingat dia, saudara. Waktu mau tidur, ingat kamu. Waktu bangun tidur, ingat kamu. Pokoknya waktu ngapain pun, ingat kamu. Jadi kalau hati kita tertuju ke situ, kita akan ingat terus itu. Pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan itu. Kalau hati kita tertuju kepada mobil baru, maka pikiran kita dipenuhi dengan mobil baru. Hati kita dipenuhi dengan mobil baru. Selalu ingatnya mobil baru. Kalau hati kita dipenuhi dengan rumah baru, maka hati kita, pikiran kita penuh dengan rumah baru. Kita selalu ingat rumah baru. Kalau lihat rumah aja, waduh rumah, waduh rumah, waduh rumah, waduh rumah. Saudara, saudara bisa melupakan yang lain dan cuma ingat itu. Apa cirinya? Kalau hati saudara sedang tertuju kepada yang lain selain Tuhan, saudara lebih ingat yang lain daripada Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau saudara menginginkan yang lain selain Tuhan. Tuhan tidak mau saudara memuja yang lain selain Tuhan. Saudara, saya ingatkan kepada semua saudara. Saudara tidak boleh memuja yang lain selain Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuja. Dia tidak mau saudara memuja yang lain selain Tuhan. Termasuk, saya ngomong terus terang, termasuk saudara tidak boleh memuja saya. Saya memang hamba Tuhan, tapi saya bukan Tuhan. Kalau saudara memuja saya, nanti Tuhan cemburu sama saya, saudara. Saya tidak boleh memuja yang lain selain Tuhan. Saya tidak boleh memuja hamba Tuhan. Saya hanya boleh memuja Tuhan. Hamba Tuhan memang hamba Tuhan, tapi bukan Tuhan. Dan kalau hati kita tertuju kepada hamba Tuhan dan bukan Tuhan saja, maka Tuhan akan cemburu. Makanya seringkali saudara-saudara ketika kita memuja seseorang, nanti ada aja tuh yang Tuhan buat untuk memisahkan kita dengan dia, saudara. Karena ada pemujaan di situ, Tuhan nggak suka, Tuhan nggak senang. Kalau saudara mencintai sesuatu, lebih daripada Tuhan, ada aja tuh yang Tuhan bikin untuk memisahkan saudara dengan hal itu. Ya, jangan heran, itu Tuhan yang cemburu. Allah memang cemburuan. Dari awal dia sudah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Kecemburuannya itu seperti api yang menghanguskan saudara-saudara. Itu sebabnya saudara tidak boleh memuja yang lain. Para suami, kalau istrimu lebih memuja yang lain, engkau marah kan? Para suami, kalau istrimu lebih mendengarkan orang lain daripada dirimu sendiri, apakah engkau marah? Ya, engkau marah.
Itu sebabnya saudara nggak boleh mendengarkan yang lain lebih daripada mendengarkan Tuhan sendiri. Termasuk hamba Tuhan. Saudara nggak boleh bergantung kepada yang lain lebih daripada Tuhan. Saudara hanya harus bergantung kepada Tuhan. Saudara nggak boleh bergantung kepada siapapun, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya. Saudara nggak boleh bergantung kepada saya. Dilarang bergantung kepada Sony, karena nanti Tuhan cemburu kepada Sony, berbahaya saudara-saudara. Kita ada dalam bahaya. Abraham hatinya sedang tertuju kepada Ishak. Terus Ishak. Dia begitu sayang sama Ishak. Waktunya habis untuk Ishak. Saudara-saudara. Tuhan bikin sesuatu untuk menggoncangkan hatinya Abraham supaya dia terpisah dari Ishak. Abraham, bawa Ishak ke atas gunung Moria. Persembahkan dia kepadaku. Oh, Abraham syok, saudara-saudara. Harus mempersembahkan Ishak. Tapi dia percaya Allah bisa membangkitkan orang mati. Jadi dia persembahkan juga Ishak. Dengan percaya Allah akan membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Tapi dengan demikian, Abraham membuktikan cintanya kepada Tuhan. Abraham berkata, ya, dengan gambaran itu, Abraham seperti ingin berkata, Tuhan, aku lebih mencintaimu daripada anakku. Aku lebih mencintaimu daripada anak satu-satunya ini. Itu sebabnya aku memberikannya kepadamu. Aku mempersembahkannya kepadamu dengan rela. Aku lebih mencintaimu daripada anak ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, saudara-saudara, yang perlu kita evaluasi. Apakah saudara lebih mencintai Tuhan daripada yang lainnya? Apakah saudara lebih mencintai Tuhan daripada kekayaan saudara? Apakah saudara lebih mencintai Tuhan daripada keluarga saudara? Apakah saudara lebih mencintai Tuhan daripada pekerjaan saudara? Kalau sekali waktu Tuhan berkata kepada saudara, tinggalkan pekerjaanmu itu. Apakah engkau mau meninggalkan pekerjaanmu itu demi Tuhan? Kalau engkau memang hatimu tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain, engkau akan siap meninggalkan segalanya demi Tuhan. Haleluya. Belum ada amin, tapi pasti ada amin di dalam hati saudara. Kalau sekali waktu Tuhan berkata, tinggalkan semua pekerjaanmu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan keluargamu untuk pergi ke satu tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Apakah saudara bersedia? Kalau saudara bersedia, saudara sedang menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara hatinya tertuju kepada Tuhan. Jadi bicara tentang hati yang berpaling kepada Tuhan, tolong tangkap dengan jelas. Ini bukan berarti saudara berpaling kepada Tuhan, tapi saudara bisa berpaling kepada yang lainnya juga. Tidak. Tuhan mau engkau hanya berpaling kepada Tuhan dan tidak punya yang lainnya. Engkau hanya menginginkan Tuhan dan tidak menginginkan yang lainnya. Engkau tidak lagi menginginkan kesuksesan, engkau tidak lagi menginginkan kekayaan, engkau tidak lagi menginginkan apapun juga. Engkau hanya menginginkan Tuhan. Yang lainnya, kalau Tuhan berikan, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan, tidak apa-apa. Ya, Tuhan hanya menginginkan saudara berada di dalam Dia saja. Yang kedua, kita harus menggunakan atau melatih hati untuk percaya. Jadi setelah hati kita tertuju kepada Tuhan, setelah hati kita berpaling kepada Tuhan, langkah selanjutnya kita harus melatih hati kita, menggunakan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena percaya adalah masalah hati juga. Percaya bukan masalah roh. Organ untuk percaya adalah hati, bukan roh. Roma 10 ayat 9 ayat 10 berkata, ini bukti Alkitabnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, dari ayat itu kita memperhatikan percaya itu dalam hati dan dengan hati. Jadi di samping organ untuk mengasihi, hati juga adalah organ untuk percaya. Karena mengasihi dan percaya itu erat kaitannya. Saudara tidak bisa mengasihi tanpa percaya, dan saudara tidak bisa percaya tanpa mengasihi. Salah satu ciri orang yang mengasihi adalah dia percaya. Kalau ada orang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, katakanlah seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Saudara kasih tahu dia,
jangan sama dia, jangan jalan sama dia, jangan pacaran sama dia orangnya jelek, dia orangnya gini, dia orangnya begitu, dia orangnya, maksud saya bukan jelek mukanya saudara, tapi jelek kepribadian, karakternya jelek, dia orangnya gini, dia orangnya suka bohong, dia orangnya gini, dia orangnya gini, orangnya gini, dia orangnya gini. Saudara ngomong apapun, jelek-jelekin pacarnya itu, dia nggak bisa percaya saudara. Dia tetap jalan. Mengapa? Dia jatuh cinta. Cinta mengakibatkan kepercayaan. Dia jadi percaya kepada orang yang dia cintai, saudara-saudara. Ya. Ketika kepercayaan kita berkurang terhadap Tuhan, itu menunjukkan kasih kita juga berkurang terhadap Tuhan. Saudara nggak bisa mengasihi orang yang tidak saudara percayai. Omong kosong kalau saudara bilang, saya nggak percaya, tapi saya mengasihi, omong kosong. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan menunjukkan dia kurang mengasihi Tuhan. Kalau untuk kecukupanmu saja, kalau untuk kecukupan sehari-hari saja, engkau tidak bisa mempercayai Tuhan, mungkin engkau kurang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mengasihi Tuhan. Jadi mengapa kita harus melatih hati kita untuk percaya setelah dia berpaling kepada Tuhan? Karena kita perlu melatih hati untuk percaya. Karena kalau kepercayaan kita merosot, nanti kasih kita ikut merosot. Jadi kita perlu menaikkan level kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Melatih hati kita untuk percaya, saudara-saudara. Karena mengasihi dengan percaya itu erat kaitannya. Para suami, para istri, dengar. Kalau seorang istri tidak mempercayai suaminya, dia tidak bisa mengasihi suaminya. Kalau seorang suami tidak mempercayai istrinya, dia tidak bisa mengasihi istrinya. Itu sebabnya kepercayaan dan mengasihi itu dua hal yang berkaitan dengan erat. Itu sebabnya setelah hati kita tertuju kepada Tuhan, kita harus mengestablishnya, menguatkannya dengan kepercayaan. Saudara awalnya dulu mengasihi istrimu, saudara harus menguatkan dengan kepercayaan supaya kasihmu lebih kuat lagi, saudara-saudara. Jadi kepercayaan menguatkan kasih kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Orang yang kehilangan kasih mula-mula biasanya juga kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, orang yang kehilangan kepercayaan itu seperti ini, saudara. Bukannya dia nggak percaya sama sekali. Ya, dia selalu bilang dia percaya, tetapi kepercayaannya mundur maju. Nggak firm. Nggak sekali percaya, tetap percaya. Tapi kadang percaya, kadang tidak. Kalau dia melihat titik terang, dia percaya. Kalau dia tidak melihat titik terang, kehilangan kepercayaan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya, saudara-saudara. Dia bukan percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya kepada titik terang. Karena kalau ada titik terang dia percaya, kalau tidak ada titik terang dia tidak percaya, saudara-saudara. Kalau percaya kepada Tuhan, mau ada titik terang, mau ada titik gelap, mau nggak ada titik sama sekali, dia tetap percaya. Amin, saudara-saudara. Itulah percaya. Nah, kita harus melatih hati kita untuk percaya, pertama kepada apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Tuhan telah memberikan firman-Nya, yaitu Alkitab. Saudara harus mempelajari Alkitab, saudara harus membaca Alkitab, supaya saudara tahu apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan apa yang tertulis dalam firman-Nya, saudara harus percaya. Saudara harus percaya. Latih hatimu untuk percaya apa yang ditulis dalam firman-Nya. Kalau engkau sedang menghadapi kekurangan dalam hal keuangan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, apa yang harus engkau lakukan? Latih hatimu untuk percaya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, ya Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan datang dan menolong kita. Kita harus percaya kepada firman Tuhan itu. Latih hatimu untuk percaya. Bagaimana caranya melatih hati untuk percaya? Dengan berdoa. Bagaimana caranya memalingkan hati kepada Tuhan? Dengan berdoa. Semua dalam kekristenan biasanya kita lakukan dengan cara berdoa. Kita berdoa, Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu Tuhan, dan hanya kepadamu. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Nah, biasanya ketika kita berkata, aku tidak menginginkan yang lainnya, lalu Tuhan mengingatkan kita, kita masih menyukai satu hal, kita masih menginginkan satu hal, dan keinginan itu sangat besar. Dan seringkali mengganggu keinginan kita akan Tuhan. Dan kita akan bereskan di situ, saudara.
Lalu, untuk melatih hati untuk percaya. Misalnya kita mengalami kekurangan, saudara. Kita harus melatih hati untuk percaya. Gimana caranya? Berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya pada firman Tuhan yang kau sudah tuliskan dalam firman-Mu dalam Alkitab Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau tahu semua kebutuhanku. Firman-Mu berkata, mencari pemenuhan kebutuhan itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah tidak mencari itu. Orang-orang yang mengenal Allah mencari Tuhan. Aku menunjukkan hatiku kepadamu Tuhan, dan aku percaya kepadamu semua kebutuhanku Engkau cukupi Tuhan. Semua kebutuhanmu Engkau yang tanggulangi Tuhan. Oh Tuhan, ketika aku mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya, maka semua kebutuhanku akan Engkau lengkapi, akan Engkau penuhi tanpa kurang satu apapun Tuhan. Aku percaya kepada firman-Mu. Aku percaya kepada apa yang Engkau tulis dalam firman-Mu Tuhan. Saudara harus melatih hati saudara untuk percaya kepada apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Khususnya firman yang dihidupkan oleh Tuhan di dalam hati saudara. Ya. Kalau ada firman yang dihidupkan dalam hati saudara, pastikan saudara percaya. Baru-baru saya mendengar sebuah cerita seperti ini, saudara. Ada orang yang kena TBC sampai mengeluarkan batuk darah. Itu kejadiannya di tahun-tahun yang dulu. Nah, dulu itu, saudara-saudara, kalau orang kena TBC sampai mengeluarkan batuk darah, itu vonisnya sudah mati, saudara. Nggak ada obatnya gitu. Zaman dulu seperti itu. Ya, lalu saudara-saudara, dia ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu tanya, kamu menerima firman dalam hatimu nggak? Kamu merasa menerima firman hidup nggak di dalam rohmu? Iya, aku merasa aku menerima firman hidup, katanya, bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku. Ya, hamba Tuhan itu bilang, kalau kamu menerima firman hidup itu, percaya kepada firman hidup itu, ya, darah yang keluar dari batukmu itu bohong. Yang benar adalah firman itu, firman hidup itu. Jadi yang perlu engkau percayai firman hidup itu, bukan darah yang keluar dari batukmu itu. Lalu dia terus latih dirinya, latih hatinya untuk percaya kepada firman Tuhan. Karena dia menerima firman hidup, saudara. Dia menerima firman hidup, dia percaya, dia percaya. Berapa waktu kemudian, nggak keluar darah lagi, TBC-nya sembuh begitu saja, saudara. Jadi melatih hati untuk percaya itu penting, saudara. Ya, kita harus percaya pada apapun yang Tuhan katakan dalam firman. Jangan sampai saudara tahu firman-Nya, tapi engkau tidak mempercayainya. Jangan sampai seperti itu. Setiap firman yang telah engkau ketahui, harus engkau percayai. Setiap firman yang engkau ketahui, harus engkau percayai. Jangan sampai ada firman yang engkau ketahui tanpa engkau percayai. Semua firman yang engkau ketahui, harus engkau latih hatimu untuk mempercayai semua firman yang telah engkau ketahui. Ya, saya harap saudara paham apa yang saya katakan. Lalu yang kedua, saudara juga harus belajar atau melatih hati saudara untuk percaya pada apapun yang kita rasakan dalam lubuk batin kita. Semua orang yang telah lahir baru mengalami pekerjaan roh di dalamnya. Ada banyak yang Tuhan berikan di dalam diri kita, saudara-saudara. Ada hayat, ada hukum ayat, ada Roh Kudus di dalam, ada Kristus, ada Allah juga, saudara. Oh, banyak hal yang diberikan Tuhan di dalam roh kita, saudara-saudara. Lalu itu bekerja di dalam kita dan memberikan pengetahuan langsung, perasaan langsung, sehingga kita bisa tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita jalani, apa yang tidak boleh kita jalani. Nah, saudara percaya itu pekerjaan roh di dalam hidup saudara, lalu tentunya dibatasi oleh Alkitab, saudara-saudara. Saudara percaya pada apa yang saudara rasakan di dalam lubuk batin saudara, bahwa itu pekerjaan roh di dalam diri saudara. Dan saudara menaatinya, apa yang engkau rasakan di dalam lubuk batin, percayai dan bertindak sesuai dengan apa yang muncul, perasaan dan pengetahuan langsung yang Tuhan berikan dalam lubuk batin saudara. Mengapa kita harus melatih hati kita untuk percaya pada apa yang kita rasakan di dalam lubuk batin kita? Karena seringkali kita merasakan sesuatu, tapi kita tidak mempercayainya, lalu kita tidak melakukan sesuai dengan petunjuk yang kita rasakan di dalam roh kita, saudara-saudara. Sehingga akhirnya kita jadi hidup tidak berdasarkan roh, saudara-saudara. Jadi kita harus belajar percaya, melatih hati kita untuk percaya pada apapun yang kita rasakan di dalam lubuk batin kita. Sekali waktu kalau saudara merasakan sesuatu, katakanlah perasaan hayat, saudara merasa lemah di dalam roh saudara,
Saudara merasakan perasaan hayat lemah. Dan saudara tahu itu adalah perasaan hayat, saudara-saudara. Ya, saudara mungkin ragu-ragu ini perasaan jiwa atau perasaan roh. Tapi saudara berdoa, Tuhan, aku percaya pada pekerjaan Roh Kudus di dalam lubuk batinku. Aku percaya Engkau yang memberikan perasaan ini dan aku harus meresponinya. Aku melatih hatiku untuk percaya kepada apa yang Kau kerjakan di dalam lubuk batinku dan aku menaatinya, Tuhan. Lalu saudara menaatinya. Perasaan lemah itu menunjukkan bahwa saudara sedang tidak hidup di dalam roh. Artinya saudara harus berpaling kepada roh. Saudara doa lagi, Tuhan, aku memalingkan diriku kepada roh. Aku memalingkan pikiranku kepada roh. Aku menaruh pikiranku di dalam roh. Sehingga aku hidup di dalam roh, Tuhan. Aku ada di dalam roh, aku hidup di dalam roh. Aku tidak mau hidup di dalam daging. Aku tidak mau hidup di dalam hayat alamiahku. Aku hidup di dalam roh. Jadi saudara meresponnya sesuai dengan tuntunan Tuhan yang muncul dari dalam lubuk batin saudara. Saudara harus mempercayai tuntunan Tuhan yang muncul dari dalam lubuk batin saudara. Karena kalau tidak, saudara jadi gagal untuk hidup dalam roh nantinya, saudara. Lalu yang ketiga, saudara juga harus melatih hati saudara untuk percaya pada pengaturan Tuhan dalam lingkungan kita. Saudara percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semua disetting Tuhan, semua diatur Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Mendatangkan kebaikan apa? Supaya saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara juga harus percaya pada pengaturan lingkungan. Ya, para suami, kalau hari ini istrimu masih belum seperti yang engkau harapkan, berdoa saja. Engkau percaya Alkitab bilang istri adalah penolong yang sepadan bagimu, maka istri akan menjadi penolong yang sepadan bagimu. Sekalipun istrimu tidak mendengarkan engkau, tapi engkau percaya Alkitab bilang istri adalah penolong yang sepadan bagimu, maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang engkau percayai. Oh, apapun yang dilakukan oleh istrimu, sekalipun dia tidak mendengarkan engkau, saudara-saudara, tapi semua yang dia lakukan akan dikerjakan Tuhan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan sehingga pada akhirnya tanpa dia sadari dia difungsikan Tuhan untuk menjadi penolong bagi saudara, membentuk kehidupan saudara supaya menjadi seperti Kristus. Jadi percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita diatur oleh Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan Yesus berkata, bahkan rambut di kepalamu tidak jatuh di luar kehendakmu. Kalau ada satu rambut jatuh dari kepala kita, itu sudah atas kehendak Tuhan, itu sudah atas izin Tuhan. Semuanya melalui filter Tuhan, semuanya sudah diukur Tuhan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Karena Alkitab juga berkata, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Allah itu setia dan adil, ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, saudara-saudara. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Percayalah, semua akan dibuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tapi saudara harus melatih hati saudara untuk percaya. Beberapa kali dalam hidup saya, saudara-saudara, saya merasa aliran air kehidupan berkurang dalam hidup saya, ya. Ini gimana? Lalu saya datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, minta Tuhan terangi, dan seringkali akhirnya saya mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa saya kurang percaya dalam area ini, dan itulah yang membuat saya jadi jeblos, saudara. Ya. Membuat saya jadi hatinya berpaling kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan kita bisa membuat hati kita berpaling kepada masalah, sehingga tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi kita harus melatih hati kita untuk percaya juga bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita, semua terjadi atas pengaturan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, jangan cari siapa yang salah, cari saja apa kehendak Tuhan bagi saudara. Apa yang harus saudara lakukan, apa keinginan Tuhan. Ketika saudara mengalami kejadian buruk, tanya saja sama Tuhan, cari tahu dari Tuhan, apa yang harus engkau lakukan, apa yang Tuhan kehendaki daripadamu. Lanjut. Melatih hati untuk percaya akan melindungi kita dari kebimbangan terhadap Tuhan dan firman-Nya, sehingga hati kita tetap mengasihi Tuhan. Karena ketika hati kita bimbang, maka kasih kita juga bimbang, saudara. Ya.
Hati kita jadi tidak tertuju kepada Tuhan ketika hati kita bimbang, tertuju kepada masalah, disedot oleh masalah. Tapi ketika hati kita firm, percaya, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Jadi latih hatimu untuk percaya. Jangan biarkan ada firman yang kau ketahui tanpa engkau percayai. Setiap firman yang kau ketahui, latih hatimu untuk mempercayainya. Oke? Dan semua dilakukan dengan cara berdoa. Ya, memalingkan hati kepada Tuhan. Gimana caranya? Tuhan, aku palingkan hatiku kepadamu. Tuhan, palingkan hatiku kepadamu. Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu. Hatiku tertuju kepadamu, Tuhan. Singkirkan semua keinginan yang lain. Singkirkan semua sasaran yang lain dalam hatiku. Sehingga hatiku hanya tertuju kepada Tuhan saja. Begitulah caranya memalingkan hati dengan berdoa. Bagaimana caranya melatih hati untuk percaya? Dengan berdoa. Tuhan, aku percaya. Firman-Mu berkata seperti ini. Aku melatih hatiku untuk percaya. Aku menggunakan hatiku untuk percaya kepada firman-Mu. Kepada apapun yang kau katakan, aku percaya. Dengan berdoa. Yang ketiga, setelah melatih hati untuk percaya kepada Tuhan, kita harus dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ibrani 10 ayat 22, perhatikan ini kalimatnya adalah kalimat pasif. Kita harus dibersihkan. Yang dua tadi kalimatnya aktif. Kita harus memalingkan hati, kita harus melatih hati untuk percaya, itu aktif. Tapi ini pasif. Kita harus dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam roh kita. Di dalam hati kita. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan firman Tuhan berkata dengan kalimat pasif. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Prosesnya bagaimana? Prosesnya begini, saudara. Ketika hati kita sudah berpaling kepada Tuhan dan hati kita sudah dilatih untuk percaya kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan di dalam roh, kepada pengaturan sekitar, hati kita sudah percaya, hati kita sudah tertuju kepada Tuhan, maka secara otomatis hati nurani kita akan berfungsi dengan baik, saudara-saudara. Apa maksudnya hati nurani kita berfungsi dengan baik? Hati nurani yang berfungsi dengan baik, hati nurani yang normal adalah hati nurani yang sangat-sangat sensitif. Jadi hati nurani kita akan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, akan menyalahkan kita dalam banyak hal. Jadi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, ketika hati kita percaya kepada Tuhan, maka secara otomatis hati nurani kita akan berfungsi dengan baik, dia akan menyalahkan kita dalam banyak hal. Kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, dan hati kita tidak percaya kepada Tuhan, maka hati nurani kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa menyalahkan ada banyak hal dalam hidup kita yang salah. Ya, jadi kita tidak melihat diri kita, tapi melihat orang lain, saudara. Tapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, tertuju kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hati nurani kita akan menyalahkan kita dalam banyak hal. Apa yang kita pikir selama ini kita benar, ternyata salah. Ditunjukkan, ini salah, ini salah, ini salah. Ya, Tuhan terangi, ya saudara-saudara. Dulu saya pikir, saya ingin jadi hamba Tuhan terkenal, saya ingin jadi hamba Tuhan diurapi, saya ingin jadi hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa, menyembuhkan orang sakit, KKR di stadion. Ya, saya ingin punya jemaat yang banyak. Saya pikir itu tidak salah, saudara. Tapi ketika hati saya tertuju kepada Tuhan, ketika hati saya mulai percaya kepada Tuhan, dilatih untuk percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, hati nurani saya mulai menunjukkan ini salah. Engkau sedang punya keinginan yang lain selain Tuhan. Engkau punya tujuan hidup yang lain selain Tuhan. Seharusnya tujuan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan, kan saya juga mau punya masa depan. Iya, masa depanmu adalah Tuhan sendiri. Bagi orang percaya, masa depan kita adalah Tuhan sendiri, saudara. Ya, apakah kita punya masa depan? Punya, jelas punya. Dan masa depan kita jelas. Apakah itu? Tuhan sendiri. Kristus sendiri. Itulah masa depan kita. Kristus sendiri. Itulah kasih kita. Kristus sendiri. Itulah keinginan kita. Kristus sendiri. Itulah hati kita hanya tertuju kepadanya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya ketika hati nurani kita menuduh kita dalam banyak perkara, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita cuma perlu meresponi. Meresponinya bagaimana? Dengan cara berdoa, dengan cara mengaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini salah.
Jadi saya berdoa, ya Tuhan, aku mengaku selama ini aku tidak mengejar Tuhan, aku mengejar sukses. Selama ini aku tidak menginginkan Tuhan, sebetulnya aku menginginkan sukses. Selama ini aku tidak hatiku tidak tertuju kepada Tuhan sebetulnya, tapi tertuju kepada kesuksesan dalam pelayananku. Aku mengakui kesalahanku, aku minta darah Yesus menyucikanku. Maka darah Yesus akan menyucikan kita dari semua kejahatan, dari semua keinginan yang bukan daripada Tuhan itu, saudara. Lalu disucikan, dibersihkan, disucikan, dibersihkan, dibersihkan, disucikan, dibersihkan, disucikan. Dan sejak saat itu, saudara-saudara, saya tidak punya keinginan lagi. Saya tidak punya keinginan seperti itu lagi. Bagi saya berkata berkali-kali kepada para pemimpin KTB, saya cuma ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingin selesaikan. Saya ingin mempersiapkan semua jemaat di tempat ini menjadi orang Kristen pemenang yang akan mengalami pengangkatan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Itulah yang saya inginkan sekarang, ya, karena itulah yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya percaya Tuhan akan menolong saya untuk menggenapinya, untuk menyelesaikan pekerjaan itu, saudara-saudara. Kalau sekali waktu Tuhan suruh saya melakukan yang lain lagi, saya akan taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sekali waktu suruh saya pergi ke satu tempat yang lain, saya akan taat kepada Tuhan. Karena hati saya tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada pelayanan itu sendiri. Hati saya tertuju kepada Tuhan dan bukan pada pemberian Tuhan, saudara-saudara. Ya, hati saya tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada yang lainnya. Nah, ketika kita mengakui apa yang dipersalahkan oleh hati nurani, maka darah Yesus akan menyucikan hati nurani kita. Akan ada banyak kesalahan yang ditujukan oleh hati nurani kita, saudara-saudara. Inilah yang menyebabkan orang Kristen bisa hidup kudus sekudus-kudusnya, saudara. Karena perintilan-perintilan yang kita tidak duga bahwa itu salah di hadapan Tuhan, ternyata hati nurani menunjukkan ini salah di hadapan Tuhan. Jadi semakin hati nurani kita berfungsi dengan baik, hati nurani kita akan semakin sensitif. Selama ini ada banyak pemahaman yang salah. Mereka pikir kalau hati nuraninya normal berarti dia nggak banyak tuduhan kesalahan. Salah, terbalik. Justru kalau hati nuranimu normal, hati nuranimu murni, hati nuranimu wajar, dia akan menunjukkan banyak kesalahan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengakuinya, maka Tuhan akan menyucikan dari semua kejahatan sehingga hati nuranimu menjadi murni tanpa kesalahan. Jadi langkah ketiga adalah kita harus dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Bagaimana caranya? Ketika hati nurani menunjukkan ini salah, ini salah, ini salah, menuduh kita ini salah, 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 ini salah. Semua kita harus bawa, kita harus akui di hadapan Tuhan dengan cara berdoa dan kita minta darah Yesus menyucikan kita. Hati nurani seseorang yang tidak wajar, tidak normal, tidak sensitif, saudara-saudara, itu bisa membuat orang jadi orang jadi bisa melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Kalau orang sudah melanggar firman jelas-jelas, tapi dia tidak merasa bersalah, itu menunjukkan hati nuraninya tidak murni, hati nuraninya tidak wajar. Mengapa? Karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, karena hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya hati nurani tidak menunjukkan kesalahan itu. Tapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, hati kita percaya kepada Tuhan, maka hati nurani akan menunjukkan kesalahan itu. Semua kesalahan yang Tuhan tidak senangi akan ditujukan oleh Tuhan. Yang keempat, semakin hati kita tertuju kepada Tuhan dan semakin percaya, maka hati nurani kita menjadi sangat sensitif. Ini saya sudah jelaskan, ia akan menyalahkan kita dalam banyak hal. Kita akan melihat kesalahan diri kita sendiri dan bukan kesalahan orang lain. Itu sebabnya orang yang hati nuraninya wajar, normal, dia nggak banyak melihat kesalahan orang lain, dia melihat kesalahan dirinya sendiri. Nggak banyak melihat kesalahan orang lain, maksudnya nggak menghakimi ya saudara ya. Dia tahu orang lain itu salah, dia tahu kesalahan orang lain, tapi dia tidak menghakiminya. Dia hanya menghakimi dirinya sendiri. Maksudnya gitu, saudara. Dan ini saya sudah jelaskan tadi, kalau hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Yesus dengan mengaku, maka kita akan hati nurani kita akan murni tanpa kesalahan, tanpa hukuman. Nah, hati kita akan penuh damai dan sukacita.
Ini ayatnya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang keempat, hati kita diperbarui sekali lagi. Yeskel 36 ayat 25-26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini terlalu bawah ini, ketutupan. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya saudara. Jadi setelah kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, lalu melatih hati kita untuk percaya, maka hati nurani kita menjadi sangat sensitif sehingga akan menyalahkan kita dalam banyak perkara. Ya. Lalu jika kita meresponi apa yang disalahkan oleh hati nurani itu, maka Tuhan akan menyucikan hati kita, membersihkan hati nurani kita dari semua kejahatan, sehingga menjadi murni dan tanpa kesalahan. Nah, setelah hati nurani kita dibersihkan, maka Tuhan akan memperbaharui hati kita sekali lagi. Ya, diperbarui artinya disegarkan. Pada waktu kita bertobat, kita berpaling hati kita kepada Tuhan, maka hati kita dibersihkan, lalu hati kita diperbarui sekali lagi. Tapi itu tidak terjadi sekali untuk selamanya. Setiap kali, setiap hari, hati kita harus diperbarui sekali lagi. Dengan cara apa? Dengan cara berpaling kepada Tuhan, caranya sama. Berpaling kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dibersihkan hati nuraninya, lalu hati kita akan diperbarui oleh Tuhan, akan disegarkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Keempat langkah ini membuat hati kita berfungsi dengan baik untuk mengasihi Tuhan. Langkah pertama dan kedua adalah bagian kita, yaitu memalingkan hati kepada Tuhan dan melatih hati untuk percaya. Langkah ketiga, otomatis Tuhan akan melakukannya dan kita tinggal meresponinya. Hati nurani akan menuduh kita dalam banyak perkara dan kita akan mengakuinya dan Tuhan menyucikan, membersihkan hati nurani kita. Lalu langkah keempat pun Tuhan yang akan melakukannya, memperbarui hati kita sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan. Jadi saudara-saudara, langkah pertama dan kedua bagian kita, langkah ketiga dan keempat sebetulnya bagian Tuhan. Tugas kita cuma meresponi apa yang Tuhan kerjakan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan cuma sedikit, yang Tuhan lakukan lebih banyak dan lebih besar. Jika kita melakukan proses ini setiap hari, maka setiap hari kita akan memiliki hati yang segar untuk mengasihi Tuhan. Kasih kita terhadap Tuhan selalu segar, tidak pernah basi. Inilah kasih yang mula-mula, kasih yang semula, yaitu kasih yang segar. Kita tidak akan lagi mengalami kehilangan kasih mula-mula. Kalau setiap hari saudara melalui proses ini, maka hati saudara akan selalu menjadi hati yang diperbarui, hati yang segar. Dengan hati yang diperbarui inilah saudara bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang segar, kasih yang tidak basi, dengan kasih mula-mula. Jadi prosesnya seperti pada waktu saudara dilahirkan kembali. Soal kasih mula-mula bukan soal saudara rajin berdoa, artinya saudara punya kasih mula-mula, bukan. Ini soal hati yang diperbarui. Apakah hatimu diperbarui oleh Tuhan? Hati yang diperbarui melalui proses seperti ini. Kalau hatimu diperbarui, hatimu segar, maka kasihmu segar. Karena hati adalah organ untuk mengasihi. Para suami, para istri sama. Kalau hatinya tidak diperbarui terus, mereka akan kehilangan kasih mula-mula dan mereka akan kehilangan kenikmatan kasih mula-mula yang pertama itu, saudara. Kalau kita terus melalui proses ini, kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, kita melatih hati kita percaya kepada Tuhan, lalu hati nurani kita akan menuduh banyak kesalahan dalam hidup kita, kita mengakuinya, darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari semua kejahatan, dan setelah hati nurani kita dibersihkan dari semua kejahatan, maka Tuhan akan memperbarui hati kita sekali lagi, sehingga hati kita menjadi selalu baru setiap hari, saudara-saudara. Dan dengan kasih dari hati yang baru inilah, kasih kita juga menjadi baru. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang baru setiap pagi. Dan kita juga harus mengasihi Dia dengan kasih yang baru setiap pagi. Saya berdoa supaya Tuhan menolong kita semua untuk menangkap pewahyuan yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat semua yang telah Engkau kerjakan. Terima kasih buat pewahyuan roh yang telah Engkau berikan. Tolong kami untuk menyerapnya.
Tolong kami Tuhan untuk menangkapnya di dalam roh kami. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan kasih yang segar, dengan kasih yang selalu baru setiap pagi. Dan tolong perbarui hati kami setiap hari Tuhan. Tolong kami untuk menjalani proses ini, sehingga hati kami selalu baru dan hati kami selalu segar untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang baru, dengan kasih yang segar, bukan kasih yang basi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah kita masih ada beberapa menit, 15-an menit untuk kita sharing sehingga kita lebih terbangun di atas dasar firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Jadi kalau saudara mau sharing apa yang saudara terima dari Tuhan, silakan. Ya, siapa mau duluan? Dep, berarti kita organ yang untuk mencintai Tuhan itu kan hati ya, Dep. Ya. Kalau dulu kan kita sukanya nih, kita kalau doa juga kita minta roh yang mencintai Tuhan. Nah itu bagaimana kalau kayak gitu? Karena dulu saya sempat bingung. Jadi yang mencintai Tuhan itu hati atau roh gitu? Iya, hati organ untuk mengasihi Tuhan. Roh ya, untuk menyentuh Tuhan. Itu Tuhan ya. Berarti yang kita harus tumbuhkan itu yang hati mencintai Tuhan gitu. Hati mencintai Tuhan. Iya. Jadi hati dan roh harus bekerja sama. Karena kalau hati mencintai Tuhan, roh tidak menyentuh Tuhan, ya istilahnya cintanya jadi nggak jalan gitu loh. Kayak misalnya cinta itu kan masalah suka ya. Misalnya ada satu minuman segar di depan saya menyukai minuman itu, jus jeruk lah katakanlah. Wah saya ngiler nih, saya suka nih. Ya artinya saya mencintai jus jeruk itu dan saya mau makannya. Ya hati saya menyukai jus jeruk itu, tapi hati saya kan nggak bisa ngambil. Organ untuk ngambil itu tangan, untuk bawa ke mulut, ya kan? Jadi hati saya cuma bisa menyukai, tapi untuk mengeksekusi itu tangan. Tangan ngambil, lalu bawa ke mulut, gitu loh. Jadi sama dengan roh seperti itu. Hati kita mengasihi Tuhan, tapi roh kita yang menyentuh Tuhan. Jadi makanya kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan harus melatih roh kita agar kita terus berjalan dalam roh. Jadi ketika hati kita mengasihi Tuhan, roh kita langsung bersentuhan dengan Tuhan. Hati kita mengasihi Tuhan, roh kita langsung menjamah Tuhan. Itu keadaan yang normal dari orang Kristen. Ya, seharusnya gitu. Oke. Itu fungsi hati dan roh seperti itu. Ya. Oke, yang lain, silakan. Nah, pertanyaan seperti ini akan bisa menolong yang lain untuk lebih memahami ya, saudara. Oke, silakan. Saya mau share apa yang saya dapat hari ini ya. Iya. Kita kan sudah banyak belajar tuh dari awal tahun mengenai Kristen pemenang ya, di mana kita harus menjadi umat pemenang. Dan sepanjang bulan-bulan itu kan kita sudah belajar di KTB bahwa kita harus hidup dalam roh dan sebagainya untuk menjadi Kristen pemenang. Tapi melalui khotbah hari ini saya lebih semakin diperjelas ya mengenai Kristen pemenang. Dari yang minggu lalu kan disebutkan 7 gereja kan, 7 jemaat, dan di setiap jemaat itu kan ada perbedaan ya dalam permasalahannya dan juga dalam upah ya ketika barang siapa menang. Nah tadi di awal Dad mengatakan kan barang siapa menang itu masalahnya adalah menanggulangi setiap permasalahan yang ada di setiap gereja di Kitab Wahyu. Nah dari situ saya seperti kayak ada penghubung ya, yang menghubungkan antara Kristen pemenang dengan yang Kitab Wahyu tadi. Jadi dari khotbah ini saya jadi lebih jelas bahwa selain dengan hidup dalam roh, kita juga diberikan kayak arahan yang spesifik ya mengenai apa yang harus kita menangkan untuk menjadi Kristen pemenang. Dan salah satunya kan baru yang pertama ini kita belajar di Kitab Wahyu di Jemaat Efesus, yaitu menanggulangi masalah kasih mula-mula. Jadi dari sini saya semakin jelas arah kita ke depan,
untuk menjadi orang Kristen pemenang itu aplikasinya seperti apa, dan dimulai dari hari ini aplikasi untuk mempertahankan kasih mula-mula itu. Dan dari kasih mula-mula ini, dari pelajaran mengenai kasih mula-mula ini, saya juga jadi sadar ya bahwa yang pertama, bahwa kasih mula-mula itu sebenarnya sumber kemerosotan. Jadi mungkin udah pernah tahu, tapi kayak diingatkan sekali lagi. Jadi kasih mula-mula ini memang sumber kemerosotan dari segala sesuatu dalam hidup kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi harus lebih di-aware ya sayanya. Kemudian saya juga, tadi kan dikatakan banyak orang salah menafsirkan ya mengenai kasih mula-mula ini. Ya salah satunya dulu saya pikir kasih mula-mula itu ya cuma mengasihi Tuhan, ya kan, tidak kehilangan kasih kita yang mula-mula, tetapi tanpa disadari saya percaya seperti itu gitu. Itu yang saya yakini. Tapi dari hari ini saya semakin memahami ya bahwa ada hubungannya antara kasih mula-mula dengan hati yang murni ternyata. Jadi kasih mula-mula itu tidak hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi juga memiliki hati yang murni, yaitu hanya tertuju kepada Tuhan saja, hanya mengasihi Tuhan saja dan tidak mengasihi orang lain. Jadi selama ini kasih mula-mula dengan hati yang murni itu saya agak berbeda gitu, tidak berhubungan. Jadi kasih mula-mulanya sendiri, hati yang murninya sendiri. Tapi ternyata dari sini saya memahami bahwa memang kasih mula-mula itu ya harus memiliki pada dasarnya ada hubungan yang erat, atau kalau bisa dibilang sama ya. Jadi memiliki hati yang hanya tertuju pada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Jadi itu yang saya dapatkan hari ini. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih buat firman hari ini. Jadi ini kan kalau saya menyimpulkan sebenarnya dulu yang kita pahami tentang hati yang mengasihi kan jadi dulu kan rumit sekali ya. Jadi kayak gimana sih cara kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan memiliki kasih yang mula-mula itu kan kayaknya kayak kita sulit sekali gitu loh. Seakan-akan itu seperti hal yang mudah tapi sulit dilakukan gitu. Mungkin karena abstrak begitu kali ya. Betul. Nah, tetapi saya mendapati di sini ada 4 langkah ini, jadi secara sistematis pikiran saya jadi lebih menerima gitu, karena ada 2 langkah aktif dan 2 langkah pasif, di mana yang harus kita lakukan sebenarnya simple, hanya memalingkan dan percaya gitu kan. Sebenarnya enggak, pas saya merenungkan firman tadi jadi kayak ya itu jadi terang juga. Jadi kayak ya selama ini memang kita seperti banyak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang membuat kita jadi tidak berpikir sederhana. Sedangkan Tuhan sendiri kan memberikan firman itu sebenarnya membuat kita itu sebenarnya harusnya sederhana untuk mempercayai Tuhan, nggak perlu harus punya level semana gitu loh. Ini aja 2 langkah ini aja saya jadi kayak waduh, thank you Tuhan. Jadi Tuhan sendiri melakukan bagian Tuhan juga. Jadi saya memalingkan hati, terus saya melatih hati untuk percaya, dan Tuhan membersihkan hati saya dan memperbarui hati saya. Itu kayaknya bagi saya itu sesuatu yang tidak begitu sulit dalam kita untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengembalikan cinta yang mula-mula. Itu saya sih sharing itu aja. Malah sebetulnya kalau mau dibilang yang utamanya Tuhan yang melakukan, yang pentingnya itu loh. Bagian pentingnya kita cuma mendahuluinya aja gitu. Tapi bagian utamanya, bagian yang pentingnya adalah Tuhan yang lakukan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kita selalu dikasih yang mudah, yang bagian susah Tuhan. Iya. Amin. Oke, ada lagi yang lain yang mau sharing atau tanya? Silakan. Saya, Pak. Ya. Ya, terima kasih buat Pak Sony yang memberikan firman. Sepanjang penyampaian firman, saya merasa kasih mula-mula itu menjadi dasar buat orang Kristen pemenang. Saya menyadarin itu karena oh iya ya, kita banyak pengajaran yang dulu kita dapat, tapi sebenarnya kasih mula-mula itu menjadi dasar utama untuk Kristen pemenang. Walaupun kita jago
doa, rajin baca firman, tapi kalau nggak ada kasih mula-mula itu rasanya benar-benar kita tidak menjadi orang yang pemenang. Itu sih. Ya, berikut hari-hari kemarin saya juga tadi Pak Sony bilang gitu kan, kekhawatiran itu sebenarnya masa depan itu adalah Kristus sendiri ya. Saya menyadari nih ya, pengajaran Hayat itu luar biasa dalam hidup saya gitu ya. Karena perubahan tanpa anugerah Tuhan sendiri kita tidak bisa. Tuh, saya menyadari benar gitu ya. Hidayah, istilahnya bahasa lain, hidayah itu tanpa diberikan Tuhan dalam hidup saya tidak bisa mampu untuk bertobat. Mungkin bisa mampu, mungkin tahapnya balik lagi. Tapi saya percaya dengan pengajaran Hayat yang Pak Sony sampaikan benar luar biasa itu. Pertobatan itu akan permanen selamanya. Karena Kristus sendiri yang membuka dalam hidup saya. Kita nggak akan berbalik lagi. Manusia yang bertobat dengan mencerna firman yang disampaikan Pak Sony, itu saya percaya gitu ya. Pertobatan tidak akan kembali lagi. Pertobatan itu benar-benar permanen. Karena itu benar-benar hidayah yang luar biasa. Menurut saya itu sih. Ya. Terima kasih Pak Sony. Amin. Puji Tuhan. Aci mau sekalian? Mumpung belum pindah. Ya. Ini kok pas banget ya, Dad. Jadi kan kemarin kan saya KTB tuh yang sama Kak Freska sama Bu Liliana. Saya kan ada sempat chat juga sama Dad gitu kan. Saya entah kenapa pas KTB kemarin itu di tengah-tengah itu Roh Kudus tuh bicara sama saya, ini loh kasih mula-mula gitu. Saya juga agak bingung. Perasaan kemarin itu kita bahas pelajaran 3 kan, tentang jalan keselamatan Hayat gitu. Terus saya sempat pas jadi sambil KTB itu saya sambil bicara gitu dalam hati, apa hubungannya ya Roh Kudus gitu sama kasih mula-mula gitu. Ya saya tetap meresponi gitu. Saya karena melihat respon dari Kak Freska dan Bu Liliana ini juga sangat memberkati saya kemarin gitu. Mereka menunjukkan tuh jadi justru cinta mula-mula itu dari mereka gitu, ketransfer ke saya gitu. Saya juga, ini mereka orang ini dahsyat nih gitu. Maksudnya kok bisa sampai Bu Liliana itu jadi pada saat pelajaran itu dia sempat nangis sesenggukan gitu. Saya pikir kenapa gitu. Saya sempat, Ibu kenapa gitu. Karena sepanjang kita KTB dari minggu pertama, kedua, ketiga, kita tuh nggak pernah bahas tentang kayak masalah pribadi atau apa gitu. Pokoknya seputaran ya memang tentang Tuhan, tentang pelajaran itu, tentang Hayat. Tapi tiba-tiba kemarin nangis gitu. Saya pikir kenapa gitu. Akhirnya kan saya nanya gitu. Terus dia bilang, enggak, saya bersyukur gini. Dia cerita pokoknya benar-benar dia tuh bersyukur bisa tahu tentang pengajaran ini gitu, tahu tentang pelajaran KTB ini. Justru dia minta kan ada bukunya enggak, ini dia semangat gitu, dia semangat untuk terus Kak Freska, iya ini nggak bisa loh berhenti sampai ke kita gitu. Ini tuh luar biasa banget gitu. Sayang kalau cuma sampai berhenti ke kita. Itu beneran kayak menemplak saya gitu. Saya yang ngomong ke mereka kalau Tuhan itu mati di kayu salib, pengorbanannya itu untuk semua orang gitu. Tapi kalau ngelihat dari faktanya, ibaratnya itu pekerjaan Tuhan, saya bilang pekerjaan Tuhan tuh kayak masih sia-sia loh. Karena yang tahu tentang ini, bahkan pendeta besar sekalipun, itu kayak nggak menyadari hal ini gitu. Pengorbanan Tuhan itu untuk menyelamatkan hayat kita, bukan hanya untuk mengampuni gitu. Saya sendiri yang bilang gitu, tapi justru kegairahan itu justru ditangkap sama mereka gitu loh. Itu nemplak saya juga gitu. Ya ampun. Oh iya, pas itu berarti ini nih yang tadi Roh Kudus bilang tentang kasih mula-mula gitu. Saya sampai tuh malam gitu, sampai malam 2 malam itu saya bilang saya ngaku gitu. Iya, saya kasih mula-mula itu udah nurun lah kadarnya gitu dari saya gitu. Terima kasih, maksudnya dengan KTB yang tadi itu gitu. Saya mengucap syukur ditambah hari ini dia jelaskan gitu bahwa ternyata kasih mula-mula itu tuh penting banget gitu. Benar yang kata Mas kok ini dasar dari saya, karena tanpa saya sadari gitu, kita nggak sadar, kita merasa kita oke gitu. Oke, hubungan kita sama Tuhan baik gitu. Bahkan di sini ya buat saya tahu kasih mula-mula itu adalah sangkutannya hubungannya dengan hati, seperti yang tadi Komek bilang.
Sedangkan pemahaman saya kasih mula-mula itu, jadi saya akhirnya jadi tahu setelah khotbah ini, kasih mula-mula saya itu saya ukurnya dengan hukum Taurat. Dengan seberapa banyak saya berdoa, dengan seberapa ininya saya mendoa bacakan firman, yang akhirnya saya ngerasa, oh berarti saya udah mendoa bacakan firman itu udah jadi kebiasaan gitu. Jadi ada perbedaan, jadi saya lakukan itu, kasih mula-mula saya itu bukan dari hati gitu, tapi kayak hukum Taurat gitu. Itu yang terang Tuhan yang kebuka hari ini gitu, dan itu berhubungan dari yang hari kemarin gitu. Saya juga sempat bingung, apa kasih mula-mula, kayaknya enggak ini Tuhan gitu. Maksudnya saya enggak ini, maksudnya saya merasa oke gitu, maksudnya saya merasa dekat dengan Tuhan ini saya merasa enggak turun gitu, kasih mula-mula saya enggak hilang gitu. Tapi ternyata Tuhan menilai itu gitu, Tuhan ngasih tahu ke saya gitu. Nah hari ini lebih kayak lebih jelas gitu. Dan saya mengalami pengalaman hayat sih hari ini gitu tentang kasih mula-mula itu, yang diri saya lakukan itu ternyata masih hukum Taurat gitu. Itu ya, sih. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bicara kepada kita. Saya mungkin menggarisbawahi tadi istilah Aji, selama ini kasih mula-mula dia mengukur apakah dia masih ada dalam kasih mula atau tidak, itu dengan hukum Taurat. Nah ini menarik, istilah yang menarik saudara-saudara ya. Dan rasanya itu benar. Jadi tadi waktu Aci ngomong gitu saya merenung gitu. Rasanya ini benar, selama ini kita menganggap kita masih ada dalam kasih mula-mula, tapi mengukurnya dengan pendekatan hukum Taurat. Kita masih melakukan ini, kita masih melakukan itu, kita masih melakukan ini, kita masih melakukan itu, dan kita berpikir kita masih ada dalam kasih mula-mula. Inilah yang terjadi dalam gereja di Efesus. Mereka masih melakukan ini, mereka masih melakukan itu, mereka menjalankan gereja dengan baik, mereka menguji para rasul, mereka membenci apa yang Tuhan benci, mereka masih menjalankan kegiatan rohani, mereka masih pelayanan, mereka masih berdoa, mereka masih baca Alkitab. Jadi mereka pendekatannya adalah hukum Taurat, saudara. Jadi mereka berpikir mereka sudah melakukan itu adalah kasih mula-mula. Padahal di mata Tuhan, hati mereka sudah tidak tertuju kepada Tuhan. Hati mereka sudah berpaling kepada yang lain. Makanya Tuhan bilang, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena mereka sudah berpaling dari Tuhan cukup jauh, saudara-saudara. Nah, disinilah iblis bermain menurut saya. Inilah trik iblis bermain. Ya, menyelewengkan pikiran kita sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang jatuh, kita telah jatuh, kita telah meninggalkan kasih mula-mula. Seharusnya kekristenan kita adalah sama ketika kita lahir baru sampai sekarang. Nggak menurun, nggak berubah gitu. Tapi kita telah jauh dari posisi lahir baru kita, tapi kita merasa kita masih ada dalam kasih mula-mula. Nah itu salah. Karena kita mengukurnya dari pendekatan hukum Taurat. Kita berpikir kita masih berdoa, kita masih beribadah, kita masih baca Alkitab, kita masih diberkati. Itu juga salah satu ukuran yang salah. Kita pikir kita masih oke di hadapan Tuhan. Tapi gereja di Efesus begitu baik, begitu luar biasa sebagai gereja Tuhan. Tapi Tuhan tegur, engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Jadi tolong dipahami sejak hari ini, ayo kita mulai mengukur soal kasih mula-mula dari sudut pandang yang benar, bukan dari sudut pandang Taurat. Tapi dari sudut pandang anugerah, karena pada akhirnya kita harus mengakui kita bisa punya hati yang baru itu karena pekerjaan Tuhan. Hati nurani kita bisa disucikan itu karena pekerjaan darah Yesus. Ya kan? Artinya kalau kita masih ada dalam kasih mula-mula itu karena pekerjaan Tuhan, karena anugerah, bukan karena usaha kita untuk ada dalam kasih mula-mula. Kalau kita nggak punya hati yang baru, kita nggak punya kasih yang segar. Jadi itu nggak mungkin untuk ada dalam kasih mula-mula tanpa anugerah Tuhan. Jadi nggak cocok kalau pendekatannya hukum Taurat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ya, itu sih. Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Setelah itu saya akan tutup. Satu orang lagi saya kasih kesempatan. Kalau ada, silakan.
Ya, siapa itu? Oh, Nurtina. Saya tadi mau nanya tentang masalah tolak ukurnya gimana ya, Det. Tapi saya jawab setelah Asi Iya, tadi. Ya, saya puji bersyukur Tuhan. banget. Jadi alurnya itu kan saya ikutin. Tuhan, saya mau nanya. Bahkan saya udah nyatet nih kan. Tolak ukurnya apa ya? Karena seringkali kan orang tuh nggak nyadar gitu. Tapi tetap dalam rule-nya itu masih tetap kok. Kita kan merasanya gitu. Kadang, loh, kayaknya jam doanya masih oke, terus masih pelayanan masih oke. Nah, seringkali kita umat Tuhan tuh nggak sadarnya di situ. Makanya tadi pas saya mau tanya tolak ukur, langsung dijawab. Jadi saya bersyukur banget itu tadi jawaban Deb, karena yang saya dapat hari ini itu kasih mula-mula itu ya di situ sumber kekristenan kita, di sumber kemerosotan kita sendiri di situ. Jadi kalau kita merosot, ya udah kita juga yang merosot, hubungannya dengan Tuhan itu juga jauh, gitu aja ukurannya. Saya bersyukur banget. Tadi mau nanya tolak ukurnya itu apa, Dad? Karena kan saya juga kerja. Kadang loh, saya masih dalam track yang benar kok, gitu. Tapi tanpa saya sadari, hati saya tuh udah nggak sadar gitu. Namanya berpaling kan nggak langsung oleh gini kan, tapi kan pelan. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak nyadar. Karena bergaul dengan banyak orang, terus tersisihkan sampai dia dengar saya ini, jadinya, oh iya, ternyata itu sangat tanda petik penting, sangat penting, karena hubungan saya sama Tuhan tuh merosot tidaknya itu ya kuncinya di hati saya, hati yang mula-mula tadi, bukan sekedar hati yang saya udah pelayanan, saya udah ini, tapi hati yang kapasitasnya besar banget, yang penuhnya dengan Tuhan. Jadi bukan hati yang sekedar separuh, seperempat, yang penuhnya dengan Tuhan. Saya bersyukur buat firman hari ini, tertemplak banget gitu. Jadi tahu juga tolak ukurnya buat saya. Gitu sih, Dad. Makasih, Dad. Ya. Oke, yuk mari kita tutup, kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sepanjang ibadah ini yang Kau sudah pimpin, yang Kau sudah berkati, yang Kau sudah jamah kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, mengucap syukur Tuhan. Berjuta terima kasih bagimu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu luar biasa bagi kami, memperhatikan kami, karena Engkau mau mengangkat kami Tuhan, untuk menjadi orang Kristen pemenang. Kami percaya Tuhan, segala maksud baik-Mu akan Kau laksanakan sendiri dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu, bukan karena kemampuan manusia, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam gereja ini akan membangkitkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi orang Kristen pemenang yang sejati Tuhan. Inilah kebangunan rohani yang sejati yang akan Kau kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengejar yang lain Tuhan, kami hanya mengejar Engkau Tuhan. Kami tidak ingin yang lain selain Engkau Tuhan. Kami hanya menginginkan Engkau saja ya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sasaran hidup kami satu-satunya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga sejak hari ini hati kami terus dipenuhi dengan kasih mula-mula. Hati kami selalu diperbarui oleh Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang segar daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Pujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba mohon curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu, urapan-Mu untuk setiap kami jemaat Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati jamaah, urapi kami untuk mencari anak-anak Allah yang menyinarkan terang-Mu di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat siang semuanya. God bless you all.